Pemirsa, seorang anggota polisi tewas ditembak keponakannya sendiri di Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku yang bertugas menjaga tempat ternak milik korban sakit hati kerap dimarahi. Yones Yodihon Naibohu, 22 tahun, tersangka pelaku penembakan Aibtu Josmer Samsuardi Manurung, 44 tahun, anggota Ditres Narkoba, mengaku telah merencanakan pembunuhan terhadap korban. Pelaku yang merupakan keponakan dari korban sebelumnya telah mencuri senjata api yang baru saja dibersihkan oleh korban. Pelaku mengaku kesal karena sering dimarahi korban gara-gara ternak bebek milik korban yang dijaga pelaku. Pelaku sakit hati dan berniat untuk menghabisi nyawa korban. Korban yang mendatangi peternakan unggas miliknya di Jalan Sultan Serdang, Desa Bangusari, sempat menegur pelaku karena banyak unggasnya yang mati. Tersangka pun langsung mengambil senjata api milik korban dan menembakkannya ke arah kepala korban hingga korban tewas. Kronologis berawal dari pelaku saat itu kesal dan marah karena dimarahi terus oleh korban. Dan pada saat itu korban mengambil senjata api milik korban yang ada di filing kabinet. Dan saat itu tidak terkunci sehingga pelaku mudah untuk mengambil senpi milik korban. Tersangka dikenakan pasal 338 dan 340 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Seorang keponakan membunuh pamannya yang tinggal bertetangga di Muara Enim, Sumatera Selatan. Hubungan keduanya sudah lama tidak akur, dipicu saingan lahan parkir di lokasi wisata. Nasib Juaradi akhirnya berakhir di penjara. Ia ditahan di Mapolres Muara Enim, Sumatera Selatan atas tuduhan membunuh pamannya sendiri. Sebilah pisau dijadikan barang bukti pembunuhan. Kasus pembunuhan sesama anggota keluarga ini bermula saat pelaku mendatangi rumah korban karena mendengar suara ribut-ribut di pagi buta. Tak suka dengan kehadiran pelaku di halaman rumahnya, korban marah dan mengusir pelaku. Korban bahkan mengambil sebatang besi panjang dan mengejar pelaku. Merasa terancam, pelaku melempar korban dengan batu hingga mengenai korban. Setelah korban tergeletak, pelaku menganiaya korban dengan senjata tajam hingga tewas. Baterai, dia langsung lari ke ngarah saya, bawa alat untuk ngancam saya lari ke depan, karena di depan pintunya kegembok, kebetulan ada batu, saya ngambil batu. Nah, dengan lantaran saya ngambil batu, pas saya lari ke depan lagi, dia udah di hadapan saya, lebih kurang sekepas 2 meter. Langsung batu itu saya lemparkan ke... Selain merasa terancam, pelaku sejak lama menyimpan dendam terhadap korban. Persaingan bisnis antara paman dan keponakan dalam pengelolaan lahan parkir di lokasi wisata Danau Deduhuk jadi faktor utama. Itu lahan parkir di salah satu tempat wisata yang ada di daerah Semendo. Nah, si korban ini sudah bertahun-tahun itu ganggu terus, pengen menguasai lahan parkir yang dimiliki oleh pelaku dengan cara-cara yang tidak terpuji, ya, mengganggu keluarganya, kemudian bahkan sempat cekcok, kemudian si korban juga sempat menusuk daripada si pelaku atau dasar balas dendam tadi, korban kilap sehingga langsung melaksanakan aksi pembunuhan tersebut. Peristiwa keponakan bunuh paman ini terjadi di Desa Segamit, Kecamatan Semendo Darat Ulu, Muara Enim, Sumatera Selatan. Korban bernama Kabir tewas dengan luka akibat di tubuhnya akibat dianiaya dengan senjata tajam. Nasib tragis juga menimpa seorang paman di Medan, Sumatera Utara. Korban yang bekerja sebagai penggali kubur tewas di tangan keponakannya. Selain tewas akibat dianiaya senjata tajam, tubuh korban juga dilempar ke dasar sumur. Tangis keluarga pecah saat mengetahui Tata Suhendar yang berusia 70 tahun tewas di tangan keponakannya sendiri yang berinisial KS. Tatang yang berprofesi sebagai penggali kubur ini dianiaya oleh KS dengan parang. Usai dibunuh, pelaku juga melempar korban ke sumur. Pelaku yang berhasil ditangkap babak belur dihajar warga yang geram.
Pembunuhan ini terjadi di Gang Madrasah lingkungan 11 Kelurahan Tanah 600, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara. Ayah saya lewat, kalau menurut berita yang ada di lapangan tadi, ada anak 2 orang nanti, itu langsung di stop, langsung terus dibacok, tanpa tanya-tanya. Tapi memang nggak ada permasalahan sebelumnya? Nggak ada permasalahan sebelumnya. Pelaku KS diduga mengalami gangguan mental. Motifnya hingga kini masih dalam penyelidikan anggota Polsek Medan Labuhan. Selain meminta keterangan sejumlah saksi, petugas menyita sebilah parang sebagai barang bukti. Pembunuhan yang dilakukan seorang keponakan terhadap paman terjadi di Tebo, Jambi. Tak hanya paman, pelaku juga turut membunuh bibinya sendiri. Dalam aksinya, pelaku dibantu oleh ayahnya. Pembunuhan terkait rebutan harta warisan. Informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Syafaati Suryo undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Polisi menangkap Tommy Simanungklai, keponakan yang membunuh paman dan bibinya dengan sadis di Kabupaten Tebo, Jambi. Saat menganiaya kedua korban, pelaku dibantu ayahnya dengan berpura-pura bertamu ke rumah korban. Korban pertama, Siti Halimah, dibunuh Tommy saat sedang di dapur. Melihat penganiayaan istrinya, Indro Halid Simanungkali, berusaha mencari pertolongan. Namun pelaku berhasil mencegahnya dan menghujamkan senjata tajam ke tubuh pamannya. Peristiwa yang dilatar belakangi rebutan tanah warisan ini didengar tetangga, namun nyawa korban tidak ada yang tertolong. Ya duduk-duduk dan minum kopi dan mendengar suara minta tolong itu dari suara rumah kadus. Ya kami langsung berangkat ke sana. Ya kami tuju rumahnya itu kadus sudah terbuka. Jadi kami panggil Pak Kadus kami bilang ya kenyataan dia tidak menyaut. Jadi kami langsung balik memanggil warga karena di perasaan kami sudah tidak enak ya tidak enak lagi. Menurut pelaku, dirinya sakit hati dengan perlakuan pamannya yang ingin menguasai tanah kakeknya, lantaran sang paman merupakan kepala dusun Tepian Napal. Sementara itu polisi masih memburu Satno Simanungkalit, ayah Tommy yang kabur usai pembunuhan. Masalahnya apa? Masalahnya harta warisan pertama. Kalau masalah harta itu kami nggak inilah Pak kan. Cuman kelakuan dia sama kami Pak, udah berarti kami dianggap binatang Pak. Semua harta-harta yang diambil dia semua. Polisi menjerat pelaku dengan pasal 338 KUHP dan 340 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman seumur hidup.